Bismillahirrahmanirrahim. Babun nakirah wal ma'rifah. Babun nakirah wal ma'rifah. Bab nakirah dan isim ma'rifat. Jadi setiap isim itu pasti nakirah atau ma'rifat. Kalau dia nakirah, kalau sebuah isim itu nakirah, berarti dia bukan ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, berarti dia bukan nakirah. Artinya setiap isim itu pasti nakirah ataupun ma'rifat. Jadi dia tidak akan lepas dari dua hal ini. Ranahnya nakiroh dan makrifat, ranahnya nakiroh dan makrifat ini berada di ranah isim, bukan ke fi'il. Kalau fi'il ya nggak ada yang nakiroh ataupun makrifat. Jadi isim, setiap isim itu mesti kalau tidak berupa nakiroh ya makrifat, kalau tidak berupa makrifat ya nakiroh. Wa inturid ta'rifal ismin nakiroh فهو الذي يقبل المؤثرة وإن تريد تعريف الاسم الناقرة فهو الذي يقبل المؤثرة. Isim nakiroh ialah isim yang menunjukkan umum. Nakiroh itu isim yang menunjukkan umum dan bisa menerima al. Ini contohnya. Kalau nakiro secara makna, nakiro itu umum, makrifat itu khusus. Nakiro itu tandanya tanwin. Nakiro itu tanwin. Kalau setiap lafadz yang ditanwin berarti nakiro nanti itu. Tanda nakiro adalah tanwin. Dia misal lafadz rojulun ditanwin. Rojulun adalah nakiro. Rojulun itu adalah nakiro. Umum. Ketika dikasih ar-rojulu ini menjadi ma'rifat. Karena ma'rifat itu kan ada yang ma'rifat dengan alif lam. Ma'rifat itu banyak ya. Nanti kita akan bahas macam-macam daripada isim ma'rifat. Rojulun ini adalah nakiroh, ar-rojulu ini ma'rifat. Kalau rojulun di depan itu umum. Kalau ar-rojulu di belakang yang ada abnya itu khusus. Kalau rojulun itu gak ketemu. Rojulnya rojul yang mana? Ada banyak orang laki-laki. Bilang, hei rojul. Ya rojul. Kalau mau tidak menggunakan alif lam, kalau menggunakan nakiroh, berarti itu ya rojul itu menunjukkan sesuatu yang umum. Dan itu tidak dikehendaki rojul mana yang dia tuju. Pokok intinya rojul kepada keseluruhan. Beda halnya dengan rojul yang ketika sudah dibentuk berupa ma'rifat. Ketika sudah dibentuk ma'rifat berarti dia bilang hei rojul itu sudah ada orang yang dituju. Rojul yang dimaksud adalah rojul itu. Bukan secara orang, secara umum, secara keseluruhan. Dia bilang rojul tapi sudah ada yang dituju. Nah, makanya kalau mau mengumumkan, kalau kita mau menggunakan istilah yang umum, maka gunakanlah yang nakiroh. Tapi kalau kita sudah menghendaki seseorang tertentu, maka gunakanlah yang makrifat. Makanya kenapa ketika sudah ada tanwin, lafat ketika sudah ada tanwin, alif lam tidak boleh ada. Lafat yang sudah beralif lam, maka tanwin tidak boleh ada. Alif lam dengan tanwin ini kan hal yang tidak bisa kumpul dalam satu kalimat. Rojulun, dia ditanwin, maka tidak bisa dibaca ar-rojulun. Nah, tidak bisa. Ketika sudah ditanwin, al tidak boleh masuk. Ketika sudah ada masuk, maka tanwin nggak boleh masuk. Kenapa kok seperti itu? Ya karena ini hal yang berbeda. Rojulun itu umum, rojulun itu nakiro yang menunjukkan umum, ar-rojulu itu makrifat yang menunjukkan khusus. Sehingga hal yang menunjukkan umum dengan sesuatu yang menunjukkan khusus, maka tidak bisa itu terkumpul dalam satu kalimat. Karena mustahil. Karena ya nggak bisa. Kenapa? Ya masa umum dengan khusus mau dikumpulkan nanti jadinya apa?
Sesuatu yang menunjukkan umum dengan sesuatu yang menunjukkan khusus itu hal yang berbeda sehingga nggak bisa nanti dicampur menjadi satu. Maka dari itu, lafadz yang sudah bertanwin dia tidak boleh beralif lam, lafadz yang sudah beralif lam dia tidak boleh bertanwin karena ini merupakan hal beda yang tidak bisa untuk dikumpulkan. Wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalusmun mutmaru yukna bihi an zahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi wa qassamuhu saniyan limuttasil mustatirin au barizin au munfasil mustatirin au barizin au munfasil. Isim ma'rifat, isim ma'rifat, isim yang bermakna khusus itu ada 6. Jadi isim nakiro simpel, isim yang bertanwin itu nakiro dan maknanya umum. Itu satu cuma isim nakiro. Yang ada bagian pembahasannya nanti adalah isim ma'rifat yang cakupannya luas. Isim ma'rifat nanti ada 6. Isim ma'rifat nanti ada 6. Yang pertama adalah isim domir. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir dia termasuk isim ma'rifat. Isim domir kata ganti. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Isim alam. Kemudian yang ketiga isim mausul. Kemudian yang keempat adalah isim yang kemasukan alif lam. Kalau isim domir. Kemudian kalau yang isim. Kemudian yang terakhir adalah isim yang mudhof pada salah satu yang 5. Yang terakhir adalah isim yang mudhof kepada salah satu yang 5. Hmm. Nanti ini kita akan bahas satu persatu. Nanti ke bawah ini kita akan bahas satu persatu bagaimana isim dhamir itu, bagaimana isim alam, bagaimana isim mausul, bagaimana isim isyarah, isim yang kemasukan al, dan isim yang dimudhofkan kepada salah satu yang 5. Oke. Kita masuk kepada isim dhamir. Oke, sebelum masuk kepada isim dhamir, bagaimana di atas sudah bisa dipaham, Kak? Gimana, Ahi? Ada yang masih dibingungkan di atas? Nanti mungkin enggak masih sudah paham Ustaz. Oke. Selanjutnya adalah isim domir. Selanjutnya isim domir. Isim domir itu apa? Isim domir adalah kata pengganti. Isim domir itu merupakan kata pengganti yang menunjukkan mutakalim. Domir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakalim. Mutakalim yang berbicara, mukhotob yang diajak bicara, gaib yang dibicarakan. Gaib itu yang dibicarakan. Domir nanti terbagi menjadi dua. Domir itu terbagi menjadi dua. Ada domir mutasil, kemudian ada domir mufasil. Ada domir mutasil, ada domir mufasil. Domir mutasil yaitu domir yang sambung. Domir mutasil, domir yang bisa sambung dengan kalimat lain. Domir mutasil adalah domir yang bisa sambung dengan kalimat lain. Kemudian kalau domir mufasil adalah domir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Kalau domir mutasil adalah domir yang bisa sambung dengan kalimat lain, sedangkan domir mufasil adalah domir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain.
Maka bagaimana untuk mahalnya isim domir? Maka kalau domir mutasil, dia punya tiga mahal. Domir mutasil dia punya tiga mahal, yaitu mahal rofa, nasab, dan jar. Domir mutasil, domir mutasil dia mempunyai tiga mahal. Dia mempunyai tiga mahal, yaitu mahal rofa, mahal rafi itu mahal rofa, nasab, dan jar. Mahal rofa, nasab, dan jar. Sedangkan domir mufasil, sedangkan domir mufasil maka mahalnya itu cuma ada dua. Domir mufasil mahalnya hanya di mahal rofa dan hanya berada di mahal rofa dan nasab. Mutasil itu ada tiga, kalau mufasil itu hanya ada dua mahal. Kemudian ini bentuk domir mutasil yang secara mahal rofa dan mahal nasab ini yang di depan ini domir mufasil, domir ini domir mufasil. Seperti yang tadi domir mufasil mahalnya cuma ada dua, yaitu di mahal rofa dan di mahal nasab. Yang mahal rofa itu contohnya adalah huwa huma hum. Modelnya nanti seperti ini, huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Ini. Ini merupakan domir yang mufasil. Yang merah-merah itu domirnya. Sedangkan di sini ini nanti domirnya adalah domir yang mufasil yang mahal nasab. Yang merah-merah ini domirnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyana. Nah, ini yang mufasil. Kemudian kalau yang mutasil ini ada tiga. Yang mutasil ini ada tiga. Yang pertama adalah yang rofa. Yang pertama yang rofa nanti contohnya seperti halnya ini. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasorotum, nasoroti, nasortuma, nasorotuna, nasorotu, nasorna. Kemudian ini yang nasab, yang merah-merah ini merupakan domirnya. Yang nasab ini modelnya nanti seperti ini, yaitu nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohuna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokuna, nasoroni, nasorona. Kemudian ini yang model yang ngejer, berarti yang merah-merah ini domir yang secara mahal, dia mahalnya jer, yaitu baladuhu, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhuna, baladuka, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukuna, baladuni, baladuna. Kenapa kok yang ini, yang di sini, yang rofa di sini domirnya dia diposisikan sebagai mahal rofa? Karena domirnya di sini berposisi sebagai fa'il. Karena domirnya dia berposisi sebagai fa'il sehingga fa'il itu merupakan termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Sedangkan yang nasab seperti halnya nasorohu, nasorohuma, kenapa kok di sini diposisikan di mahal nasab? Diposisikan di mahal nasab karena domir yang ada di sini dia menjadi maf'ul bih. Karena domir yang ada di sini dia menjadi maf'ul bih. Maka dia menjadi maf'ul bih. Sedangkan yang baladuhu, baladuhuma, baladuhum, kenapa dia posisinya adalah berada di mahal jar? Karena baladuhu, domirnya di situ, dia menjadi mudhofun ilaih. Mudhof ilaih merupakan sesuatu yang harus dibaca jar. Gimana, Ahi? Bisa dipaham? Mau tanya Ustaz, Monggo silakan. yang nasab itu tadi kan dianya jadi maf'ul bih Ustaz. Berarti kalau gitu fa'ilnya kemana Ustaz kalau dia yang mutasil nasab itu Ustaz? Ini failnya kan mustatir di sini, di sini. Di sini kan Oh, Nasoro telah mustatir. memukul siapa? Misal Nasorohuma, Nasoro telah memukul siapa? Di sini mustatir. Zaid huma kepada dia. Nanti mustatir Oh, domirnya. nggih, nggih.
Jadi nasoro di Sebelum sini dia. selain sebelum ke huma, makanya yang difokuskan di sini adalah humanya ya, karena di sini fa'ilnya di sini mustatir. Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, sudah bisa dipahami ini? Sudah, Ustaz. Oke, coba kita praktekkan. Nggak bisa kembali nih. Kok masih loading ini? Bentar. Oke, ya Allah. Yang saya tandai, coba tentukan domirnya. Kalau ada domirnya, tentukan domirnya. Nanti domirnya domir apa. Kemudian secara mahal, dia mahalnya mahal apa. Wa aqlaha bismillahi wa akmalaha bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyah awwalahu ata biha fi asna'i fa in faraq minal wudu'i lam ya'ta biha wa aqlaha domir Wa aqalluha, itu wa aqalluha. wa aqlaha wa aqalluha astagfirullah wa aqalluha Mm-mm. domir aqalluha domir munfasil mutasil wa aqalluha domir mut mutasil mansub Ustaz. Wa aqalluha domir apa itu? Domir mutasil ya. Domir mutasil yang mansub. Itu merupakan domir mutasil. Mutasil Mahalnya mahal apa? mansub Ustaz ya. Nasab. Mahalnya mahal jar itu. Oh, jerah. Iya, Waduh. kan jadi mudhof ilaih itu. Aqallu Oh itu iya. mudhof. Wa aqalluha. Wa aqalluha. Aqallu itu mudhof. Aqallu itu Mudhof. mudhof. Kemudian apa namanya Haknya itu ada itu mudhof ilaih. mudhof ilaih.
Lafat wa aqalluha di sini adalah domir yang muttasil, yang mahalnya di sini adalah mahal jer. Gitu. Jar oh. Karena aqallu itu isim. Idhofa itu kan mudhof dan mudhof ilaih menyandarkan satu isim kepada isim yang lain kan itu kan. Nggih. Kan berarti hanya di situ dia mahalnya adalah mahal jer. Lanjut lagi mana lagi? Wa akmalaha Wa akmaluha akmalaha wa akmaluha domir mutasil yang sama Ustaz kayaknya jar. maka juga mahal jer. Lanjut. Sudah aqalluha wa akmaluha ini sudah. Lanjut mana lagi? Tarakas atas miyati awalahu yang Awalahu domir isim isim awalahu itu mutasil dhamir masuk mana? masuk ke mutasil Ustaz. Ya, dia juga mutasil. Mutasil Dia adalah mutasil. Mahalnya mahal apa? mahal atas miyati awalahu masuk Ustaz. Mahalnya dia mahal jer. Oh tetap jar Ustaz. Iya, awalun itu kan ya, itu kan isim. Dia Baca jar disandarkan. awalan dulu Ustaz. Hmm? Nggih Ustaz. Pak, lanjut. Awalahu atabiha biha fi biha itu isim. Asni 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 Maka fi asnihi asna'ihi ya. fi asnaihi fi asnaihi Asna'ihi. asnaihi itu Asna'i. domir mutasil yang menuju Ustaz majrur jar Ustaz. Maka juga dia dhamir mutasil yang mahalnya juga mahal jer. Mana Hmm. lagi? Enggak ketemu lagi Ustaz. Biha paling akhir. Biha 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 domir mutasil yang jar juga Ustaz. Maka biha dhamir mutasil yang jer. Selain itu masih ada lagi? Gak ada sudah. Dia enggak ketemu Apa ya? dah Ustaz. Oke. Apa Ustaz? Ini pembahasannya sampai apa? Domir sekarang ini. Maka di sini masih ada ini fa'in taroka. Taroka di sini dia menyimpan domir, hanya saja domirnya mustatir. Taroka. Berarti pada lafaz taroka domirnya domir apa di sini? Anta. Berarti domirnya masuk kepada domir mutasil apa domir munfasil? Munfasil. Domir, Munfasil. Munfasil. maka domir mutasil. Gak ada domir munfasil model seperti ini. Maka Ustaz, di sini bisa dijelaskan yang mutasil, munfasil, terus mustatir, jawazan itu Ustaz? ini tadi sudah ya.
Ini modelnya Apa bisa Ustaz? dilihat saja ya, bisa dilihat ini bagaimana bentuk-bentuk daripada domir yang munfasil dan domir mutasil ya. Bisa coba dilihat aja. Itu bentuk-bentuk, maka nggak ada yang model domir munfasil yang berbentuk seperti itu. Domir munfasil mesti bentuknya seperti ini. Hmm, nah, mafhum Ustaz. Tapi kalau yang mustatir, terus jawazan, takdiron itu gimana? Yang domir yang mustatir yang jawazan, dia yang tidak seperti halnya apa namanya domir yang mustatir jawaz, ya seperti kalau bisa dia diganti dengan domir munfasil gitu kan. Itu jawaz. Kalau wujub ya dia tidak bisa diganti. Namanya wujub itu wajib, wajib mustatir, jawaz itu adalah sesuatu yang bisa diganti dengan domir mufasil ataupun dengan isim dohir. Seperti halnya intaroka di sini mustatirnya adalah mustatir jawazan. Jadi mustatir. Jadi sehingga di sini dia bisa dikatakan fa intaroka al mutawaddiu ay al mutawaddiu boleh tidak berupa mustatir ay fa intaroka al mutawaddiu atas miyatah. Sehingga di sini taroka ini adalah dhamir muttasil. Ini merupakan dhamir muttasil yang mahalnya adalah fi mahallir raf'i. Ini merupakan dhamir muttasil yang secara mahal di sini adalah mahalnya mahal raf'. Oke. Lafat wa yusiluhuma fi tuhurihima. Wa yusiluhuma fi tuhurihima. Huma di sini ini dhamir. Ini juga domir. Domirnya di sini masuk apa? Domir mutasil apa domir mufasil? Muttasil. Ini domirnya adalah domir mutasil yang secara mahalnya mahal apa? Rofa. Maka wa yusiluhuma ini adalah domir mutasil yang secara mahal dia adalah mahalnya mahal nasab. Maka dia secara mahalnya adalah mahal nasab. Oke. Oh, nah. Sama dengan wa yu fa illam yusilhuma. Kalau di sini huma di sini ini domir mutasil wa fa illam yusilhuma kurihalahu wamsuhuma fil ina'i. Kalau di sini huma di sini domirnya masuk ke yang mutasil apa yang mutasil ini ya ini masuk yang mahalnya secara mahal apa kalau di sini? Nasab juga Ustaz. Maka di sini mahalnya secara mahal di sini adalah mahalnya mahal nasab. Kenapa kok mahal nasab? Karena dia menjadi maf'ul bih. Dia Iya. dinasab karena dia posisinya dia sebagai maf'ul bih. Kuriha lahu wamsuhuma. Lafat wamsuhuma. Huma yang ada di sini. Ini domirnya adalah domir mutasil. Ini merupakan domir mutasil yang mahalnya mahal apa? Nasab juga Ustaz. Maka wamsuhuma ini domir mutasil yang mahalnya adalah mahal jer. Kalau di sini. Huma di sini dia mahal jer karena dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Itu yang barusan yang berkaitan dengan domir. Kemudian kita lanjut. Yang nomor dua apa isi makrifat yang nomor dua? Yang nomor dua adalah sanil ma'arifis syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwi kahfi dhulmi war rasyidi. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakun yatun wa wairuhu ismun au laqab. Fama bimadhin au bidhammin mush'iru falaqabun fal ismu ma la yush'iru. Isim alam adalah isim yang berarti nama. Yang kedua, isim makrifat yang kedua adalah isim alam. Isim makrifat yang pertama adalah isim domir yang barusan kita bahas. Kemudian isim makrifat yang kedua adalah isim alam.
Isim alam artinya berarti nama dan itu nanti terbagi menjadi tiga seperti halnya alam isim. Alam isim itu nama asli seperti halnya Ja'far, Muhammad, Bakar, Fadil, Umar, Usman, Ali. Nama seseorang, setiap nama orang, nama seseorang, nama asli seseorang itu namanya alam isim. Itu istilahnya adalah alam isim. Itu alam isim. Ada alam laqab. Alam laqab itu julukan atau gelar. Kahfidzulmi. Atau apa lagi laqab? Contohnya yang laqab. Biasanya apa? Laqab, julukan. Abu Bakrin. Bukan. Kalau Abu Bakrin nanti masuk kepada kunyah. Karena dia didahului oleh Oh, Abu. kunyah. Itu masuk ke kunyah. Laqab itu julukan. Misal Anu, dulu Ustaz. mungkin ya. Setiap orang mungkin dulu ketika masih SD dijuluki ini, juluki ini. Orang yang misal orang yang eh bodoh akhirnya dia dijuluki sebagai hai himar himar misal dijuluki himar atau orang yang apa ya Pemberani. pemberani Asad. dia dikatakan segan asad itu kan julukan orang yang doyan makan orang yang sering makan dikatakan dengan Abdul Butun dia sebagai budak dari perutnya sendiri dia sebagai Betul betul. Abdul Butun itu kan alam laqab gelar gelar di sini lakob di sini baik itu lakob Kunyiyatan wa menunjukkan khairusman. baik lakob itu menunjukkan makna baik itu menunjukkan makna yang bagus ataupun yang jelek. Yang penting lakob. Yang penting dia julukan baik julukannya bagus ataupun julukannya jelek gitu. Gitu. Alam kunyah itu didahului oleh ini lakob Al-Amin. Nabi itu kan dilakobi sebagai Al-Amin. Kalau Abu Bakar itu dilakobi sebagai lakopnya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Asidik. As-Siddiq. Kalau Umar kan lakopnya adalah Al-Faruq. Faruk. Faruq itu sebagai lakop. Kalau Sayyidina Ali itu dilakopi sebagai Dunnurain. Usman kayaknya, Ustaz. Usman ya, yang Dunnurain ya. Ya, Usman. Usman. Lakopnya seperti itu. Kalau alam kunyah nanti didahului oleh Abun, Umun, Ibnun, Bintun. Misal ayahnya Zaid, Abu Zaidin, ibunya Zaid, Ummu Zaidin. Anaknya Zaid, bintu Zaidin. Nah, itu bentuk kunyah kalau seperti itu. Saudaranya Zaid, Akhu Zaidin. Dimulai-mulai dengan lafaz-lafaz seperti itu. Nanti itu adalah alam kunyah. Jadi alam itu nanti isim alam ya terbagi jadi tiga. Ada istilah alam isim, alam lakob, alam kunyah. Isim nama asli, alam lakob itu julukan. Baik julukannya nanti bermakna kebagusan ataupun kejelekan. Kemudian kemudian yang alam kunyah itu didahului dengan abun umun dan ila akhirih itu. Bagaimana dengan isim alam ini? Ya, maaf. Ya. Kemudian yang nomor tiga itu apa? Salisuha isyaratun kadawadi. Ini isim makrifat yang nomor tiga itu salisuha isyaratun kadawadi. Robi'uha mausulul ismi kalladhi. Isim isyarat adalah kata tunjuk. Kata tunjuk hadal kitabu. Kata tunjuk itu. Saya melihat madrasah ini. Ra'aitu hadihil madrasah. Saya melihat madrasah ini. Ra'aitu hadihil madrasah berarti. Min hadainil kitabaini. Hada min hadainil kitabaini. Dari dua kitab ini. Kata yang ditunjuk.
Semisal kitab ini, kalau kitab ini kan kita bilang hadal kitab. Isi hada itu isim isyarahnya, yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Kata yang ditunjuk namanya musyar ilaih. Laki-laki itu dalikar rojul. Dalikar rojul, dalika isim isyarahnya, yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Istilahnya musyar ilaih. Maka bagaimana musyar ilaih itu harus sesuai dengan isim isyarah. Musyar ilaih harus sesuai dalam isim isyarah. Sesuai dalam siapa? Dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, juga mudzakkar dan muannasnya. Dan juga harus sesuai dalam segi i'rabnya. Nanti misal hadal kitabu, hada menunjukkan mufrad mudzakkar, al-kitabu juga harus mufrad mudzakkar. Hadhihi mufrad muannas, maka al-madrasah itu mufrad muannas. Sama-sama mufrad, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama muannas. Jadi harus sama. Mufrad tasniyah jamaknya harus sama, mudzakkar dan muannasnya juga harus sama. Min hadainil kitabaini, hadaini ini adalah tasniyah, tasniyah mudzakkar, al-kitabaini juga tasniyah yang mudzakkar juga sudah sama. Berarti min hadainil kitabaini. Musyar ilaih itu harus beralif lam dan i'rabnya mengikuti isim isyarah. Kata yang ditunjuk itu harus beralif lam. Lafadz yang beralif lam setelah isim isyarah itu mesti dia menjadi musyar ilaihnya. Dan secara i'rab dia nanti ngikut terhadap isim isyarah. Apa saja isim isyarah? Isim isyarah itu banyak ya teman-teman. Ini bentuk-bentuk isim isyarah. Ini bentuk-bentuk isim isyarah. Hada, hadihi, hada, hadani, hadihi, hatani, dalika, danika, tilka, tanika. Ini merupakan isim-isim isyarah. Bagaimana dengan isim isyarah? Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Pokok kalau sudah ketemu dengan hadza, hadihi, dzalika, tilka, hadza, hadza, berarti itu isim isyarah. Yang ditunjuk itu namanya musyar ilaih. Hadhil mar'atu, perempuan ini, berarti hadihi isim isyarah, perempuannya itu musyar ilaih istilahnya. Hadhil mar'atu. Kalau yang eh, pakai ka, dzalika, dzanika, tilka, tanika itu untuk yang jauh. Kita kalau menunjuk sesuatu kan pasti bilang ini, itu kan bisa pasti bilang gitu. Kalau yang ini menggunakan hada atau hadihi, hadihi, hada, gimana teman-teman? Aman, Ustaz. Bisa dipaham ya? Nah, Oke. Contoh misal, nawaitu hadihi sanati. Ya, ini kan hadihi dia isim isyarahnya, sanati dia musyar ilaihnya. Hadihi sanati bulan, tahun ini. Hadihi sanati. Hadihi sanati tahun ini. Maka nanti ya harus sama. Ini sama-sama mufrad, hadihi mufrad, asanati juga mufrad. Hadihi di sini muannas, maka asanati juga muannas. Jadi harus sama. Kemudian selanjutnya isim mausul. Oke. Isim ma'rifat selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul itu bagaimana? Isim mausul, isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung. Ar-rajulul ladzi, ini apa saja isim mausul? Coba kita langsung model-model isim mausul ini. Ini model-model isim mausul. Alladzi, alladzani, ini bukan alladini, keliru ini. Alladzi, alladzani, alladzina untuk yang mudzakkar di sini ya, untuk yang mudzakkar. Ini yang untuk mufrad, ini untuk yang tasniyah, kemudian ini untuk yang jamak. Ini untuk yang jamak. Alladzi, alladzani, alladzina.
Kemudian ini untuk yang muannas itu allati, allatani. Ini jamaknya ada dua. Allati atau allai. Untuk jamak muannas itu nanti jamaknya modelnya ada dua. Kalau yang jamak mudzakkar modelnya cuma satu, yaitu berupa alladzina. Hanya berupa alladzina. Kalau yang jamak muannas nanti modelnya ada dua jamaknya. Bisa allati, bisa allai. Bisa allai. Maka ini merupakan isim-isim mausul ya teman-teman. Ini isim-isim mausulnya. Sehingga isim mausul itu apa? Isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung, keterangan. Coba langsung kita keterangan. Isim mausul setiap isim mausul nanti butuh kepada silah dan naid. Jadi setiap isim mausul nanti dia butuh ketika sudah menemukan macam-macam ini, ada macam-macam isim mausul ini, maka pasti isim mausul ini dia butuh terhadap aid. Dia butuh terhadap silah dan aid nanti. Kalau sudah bertemu dengan ini, maka harus menentukan mana silahnya, mana aidnya. Harus bisa menentukan hal. Pada isim mausul ini butuh pada silah dan aid. Pasti itu. Silah itu apa? Harus dipahami ini. Silah adalah jumlah. Silah di sini yang dimaksud adalah jumlah atau sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi silah itu merupakan jumlah ataupun sibhu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Pokok lafadz yang terletak setelah isim mausul berarti itu silahnya. Baik nanti berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ataupun berupa sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu baik nanti berupa dzarofiyah ataupun jar majrur. Maka setelah lafadz isim mausul berarti itu silahnya sudah. Alladzi dorobahu, dorobahu ya silahnya. Alladzi huwa zaidun berarti dia silahnya. Allati fi baitiha berarti silahnya. Allati fawqa baitiha, fawqa baitiha berarti silahnya. Pokok setelah isim mausul berarti itu namanya silah. Baik nanti berupa jumlah, jumlah itu nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, baik berupa sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu ada jar majrur, ada dzarofiyah. Pokok itu sudah silah. Nah, sekarang aid. Aidnya mana? Aidnya adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Aidnya adalah domirnya yang kembali kepada isim mausul. Aid itu dari si aid itu, ya ini harus baru domir kembali kepada isim mausul. Mana ini? Alladzi dorobahu. Mana aidnya? Hu. Karena lafadz hu ini yang kembali kepada isim mausul. Alladzi huwa zaidun. Mana aidnya? Hu huwa. Aid itu domir nanti. Aid itu domir yang marji domirnya nanti dia pasti kembali kepada alladzi. Khusus untuk yang ini, kan ini kan allati fi baitiha, ini kan silahnya berupa jar majrur. Kalau di sini allati fawqa baitiha, kalau di sini silahnya kan berupa dorof. Maka bagaimana untuk menentukan kalau ini kan sudah silahnya sudah ada, maka tinggal menentukan aidnya. Tinggal menentukan aidnya. Maka aid dari silah yang berupa sibhu jumlah, dorof ataupun jar majrur, maka itu disimpan dalam bentuk lafadz istaqorro. Nanti khusus yang ini, maka aidnya adalah disimpan. Allati fawqaha di sini disimpan, yaitu nanti mentakdir lafadz istaqorro khusus yang sibhu jumlah. Baik jar majrur ataupun dorfiyah, maka aidnya harus ditakdir. Maka harus ditakdir dengan mentakdir lafadz istaqorro ataupun dia nanti menggunakan lafadz kai. Sedangkan ha di sini dia tidak menjadi aidnya. Kenapa? Karena ha di sini dia tidak kembali kepada isim mausul, tapi dia kembali kepada lafadz lain. Fi baitiha, ha di sini dia kembali kepada lafadz lain. Kembalinya kemana? Kembali ke mar'a. Ha di sini kembalinya kemana? Kembalinya ke mar'a. Sedangkan aid itu adalah dhamir yang harus kembali kepada isim mausul. Sehingga untuk yang jar majrur ketika menemukan silah dan silahnya berupa jar majrur ataupun dzarfiyah, maka aidnya itu mesti disimpan dengan mentakdir lafadz istaqorra ataupun kainun. Bagaimana dengan isim mausul? Nah, dengan isim isyarah, dengan isim mausul ini. Bisa aman teman-teman?
Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah qamisuha mu'arrafun. Qamisuha mu'arrafun biharfi al kama takulu fi mahallinil mahal. Kama takulu fi mahallinil mahal. Yang ketiga isim ma'rifat yang kelima itu apa? Isim yang kemasukan al. Nah, ini yang kelima adalah isim yang kemasukan al. Setiap lafad yang kemasukan al berarti itu ma'rifat. Rajulun, ar-rajulu, ar-rahimu, ar-rahmanu. Pokok setiap lafad yang beralif lam sudah itu dikatakan dengan ma'rifat. Gampang kalau yang kelima ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sadisuha makana min mudhofi wahidin min hadhil asnafi. Kaqaulika ibni wa ibnu Zaidin wa ibnu di wa ibnu alladhi darabtuhu wa ibnul badhi. Yang keenam adalah isim yang dimudhofkan pada isim ma'rifat. Yang keenam adalah isim yang dimudhofkan. Yang keenam ini merupakan isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Dimudhofkan yang pertama gulamuka, ini dimudhofkan kepada isim dhamir, maka lafadz yang dimudhofkan kepada isim dhamir maka juga termasuk isim ma'rifat. Contoh, gulamul ladzi darabtuhu, lafadz gulam dimudhofkan kepada isim mausul, maka karena gulam dimudhofkan kepada isim ma'rifat maka dia juga menjadi ma'rifat. Ibnu hadza, ibnu itu dimudhofkan kepada isim isyarah, maka karena ini dimudhofkan kepada isim ma'rifat maka juga menjadi isim ma'rufat. Ibnu Zaidin dia dimudhofkan kepada isim alam. Ibnul Badhi dia diatofkan kepada isim yang beralif lam, sehingga setiap lafaz yang dimudhofkan kepada isim isyarah maka dia akan menjadi setiap lafaz yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat maka dia juga akan ikut menjadi ma'rifat. Lafaz yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat dia juga akan menjadi ma'rifat. Oke, seperti itu yang berkaitan dengan isim ma'rifat dari atas. Gimana teman-teman? Ada yang dibingungkan? Aman? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat barokah Al-Fatihah.